Pada bulan Mei 1998, sebuah tragedi besar dan memakan banyak korban dalam sejarah Indonesia. Ribuan toko dijarah, gedung dibakar, dan nyawa tak berdosa melayang sia-sia. Ini bukan sekedar kerusuhan biasa, ini adalah ledakan kemarahan masyarakat dan tragedi kemanusiaan yang membekas hingga kini. Indonesia saat itu sedang mengalami krisis ekonomi terburuk dalam sejarah. Nilai rupiah anjlok, harga kebutuhan pokok meroket tinggi, pengangguran meningkat tajam. Di tengah krisis ini, kepercayaan terhadap pemerintahan Presiden Soeharto mulai melemah dan muncullah gelombang besar demonstrasi mahasiswa yang menuntut reformasi total. Mereka menginginkan demokrasi, pemberantasan KKN, dan pengunduran diri Presiden Soeharto. Di bawah pemerintahan Soeharto yang didukung oleh kekuatan Barat, yaitu Amerika Serikat, terdapat diskriminasi yang meluas dan sistemik terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Kerusuhan tersebut dipicu oleh korupsi, permasalahan ekonomi, termasuk kekurangan pangan dan pengangguran massal. Kerusuhan ini akhirnya berujung pada pengunduran diri Presiden Soeharto dan jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun dan didukung oleh kekuatan Barat seperti Amerika Serikat. Target utama dari kerusuhan tersebut adalah etnis Tionghoa Indonesia, tetapi sebagian besar korban jiwa disebabkan oleh kebakaran besar dan terjadi antara para penjara. Akibat kerusuhan tersebut, lebih dari 1.000 orang tewas dan 168 kasus pemerkosaan yang dilaporkan, serta kerusakan material lebih dari 3,1 triliun rupiah. Pada kerusuhan ini, banyak toko dan perusahaan dihancurkan oleh amukan massa, terutama milik warga Indonesia yang keturunan Tionghoa, dan kerusuhan terbesar terjadi di beberapa daerah seperti Jakarta, Medan, dan Surakarta. Dalam kerusuhan tersebut, banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa yang meninggalkan Indonesia. Tak hanya itu, seorang aktivis relawan kemanusiaan yang bergerak di bawah Romo Sandiawan bernama Ita Marta Dinata Haryono yang masih seorang siswi SMU berusia 18 tahun juga diperkosa, disiksa, dan dibunuh. Ini menjadi suatu indikasi bahwa kasus pemerkosaan dalam kerusuhan ini digerakkan secara sistematis, tak hanya sporadis. Amukan massa ini membuat para pemilik toko di kedua kota tersebut ketakutan dan menulis depan toko mereka dengan tulisan milik pribumi atau pro-reformasi, karena penyerang hanya fokus ke orang-orang Tionghoa. Beberapa dari mereka tidak ketahuan, tetapi ada juga yang ketahuan bukan milik pribumi. Pada tanggal 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Trisakti tewas ditembak saat berdemo damai. Kejadian ini menjadi pemicu kemarahan rakyat. Sampai bertahun-tahun berikutnya, pemerintah Indonesia belum mengambil tindakan apapun terhadap nama-nama yang dianggap kunci dari peristiwa kerusuhan Mei 1998. Sehingga pemerintah mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa bukti-bukti konkret tidak dapat ditemukan atas kasus-kasus pemerkosaan tersebut. Tetapi pernyataan ini dibantah oleh banyak pihak, sebab dan alasan kerusuhan ini masih banyak diliputi ketidakjelasan dan kontroversi sampai hari ini. Namun umumnya masyarakat Indonesia secara keseluruhan setuju bahwa peristiwa ini merupakan sebuah lembaran hitam sejarah Indonesia. Sementara beberapa pihak, terutama pihak Tionghoa, berpendapat ini merupakan tindakan genosida terhadap Tionghoa. Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF merinci semua jumlah korban jiwa
akibat kerusuhan 1998 mencapai 1.308 jiwa yang terdiri atas korban tewas, korban luka, dan korban kekerasan seksual. TGPP menemukan variasi data jumlah korban meninggal dan luka-luka. Pertama, data dari tim relawan yang diperoleh dari berbagai sumber menyatakan terdapat 1.308 korban dalam kerusuhan ini. Ada yang korban meninggal sebanyak 1.217 orang dengan rincian meninggal karena senjata sebanyak 1.190 orang dan dibakar sebanyak 564 orang. Sementara itu, korban yang luka-luka sebanyak 91 orang. Mereka yang meninggal karena senjata termasuk 4 korban tragedi Trisakti yang terjadi pada 12 Mei 1998. Pembakaran Plaza Central Kolender dianggap sebagai peristiwa yang paling banyak memakan korban jiwa dalam kerusuhan tersebut. Setidaknya ada 288 sampai 488 orang tewas dan terbakar secara hidup-hidup. Mengenai pelaku provokasi, pembakaran, penganiayaan, dan pelecehan seksual, TGPP menemukan bahwa terdapat sejumlah oknum yang berdasarkan penampilannya diduga berlatar belakang militer. Sebagian pihak berspekulasi bahwa pengab saat itu Wiranto dan Pemdam Jaya Maijen Sapri Jamsudin melakukan pembiaran atau bahkan aktif terlibat dalam provokasi kerusuhan ini. Hingga pada 2004, Komnas HAM mempertanyakan kasus ini kepada Kejaksaan Agung. Namun, sampai 1 Maret 2004 belum menerima tanggapan dari Kejaksaan Agung. Pada bulan Mei 2010, Andi Yandriani, Ketua Subkomisi Partisipasi Masyarakat di Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan, meminta supaya dilakukan amandemen terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Andi, Kitab UU Hukum Pidana hanya mengatur tindakan perkosaan berupa penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan. Namun, pada kasus Mei 1998, bentuk kekerasan seksual yang terjadi sangat beragam. Sebanyak 85 korban saat itu yang dari data tim pencari fakta tragedi Mei 1998 mengalami pemerkosaan anal, oral, atau disiksa alat kelaminnya dengan benda tajam. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut belum diatur dalam pasal perkosaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kekerasan di Medan menarik perhatian para pejabat keamanan nasional. Jenderal Wiranto, Panglima Angkatan Bersenjata Pangap atau Panglima ABRI, mengunjungi daerah-daerah yang terkena dampak pada tanggal 6 Mei dan mengerahkan pasukannya untuk membantu memulihkan ketenangan di kota tersebut. 2 hari kemudian, Letnan Jenderal Prabowo Subianto dari Kostrat Cadangan Strategis Angkatan Darat mengerahkan salah satu unitnya untuk mendukung pasukan lokal dan meyakinkan masyarakat bahwa yang lain siap untuk pergi ke daerah-daerah yang bermasalah jika diperlukan. Namun, tidak ada upaya yang mampu menahan kekerasan karena kerusuhan terus berlanjut di Medan selama 3 hari setelah kunjungan Wiranto, yang membuat masyarakat percaya bahwa hanya sedikit perintah yang dilaksanakan oleh unit-unit yang dikerahkan oleh Wiranto. Ketertiban akhirnya dipulihkan ketika Komandan Militer Daerah Yuzaini meminta bantuan para pemimpin masyarakat dan organisasi pemuda untuk mengatur patroli lokal atau siskamling dengan pasukan keamanan. Kelambanan upaya pengamanan terus berlanjut seiring meningkatnya kekerasan di Jakarta, dan pimpinan militer yang bertanggung jawab atas keamanan di ibu kota, yaitu Wiranto Prabowo dan Susilo Bambang Yudhoyono, absen. Respon militer dan polisi di ibu kota tidak konsisten. Tentara di wilayah utara Mangga Besar diduga hanya berdiam diri dan membiarkan penjara kabur membawa barang curian. Sementara tentara yang ditugaskan di sipil
dilaporkan mencoba dengan sekuat tenaga melindungi rakyat dari penjarahan. Di Surakarta, perwakilan angkatan bersenjata Kolonel Sriyanto membantah tuduhan pengabdian oleh militer. Ia mengklaim bahwa pasukan darat terbatas karena beberapa unit sedang dalam perjalanan ke Jakarta, sementara beberapa yang tertinggal membantu polisi dalam mengendalikan pengunjuk rasa di Universitas Muhammadiyah. Sebagian besar militer menggambarkan kekerasan tersebut dalam bentuk massa yang menjadi gila, bertindak secara tak terkendali dan spontan yang jumlahnya lebih banyak daripada pasukan keamanan. Susuhunan Pakubuwana 12, raja tradisional Surakarta, mengutuk kekerasan tersebut sebagai perilaku yang tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya yang dianut Wongsono. Ia juga tampil langka pada tanggal 19 Mei untuk menunjukkan solidaritas para elit dengan para korban kekerasan. Dalam sebuah pertemuan dengan 5.000 mahasiswa di kompleks istananya, ia menjanjikan sejumlah uang simbolis sebesar 1 miliar untuk mendukung seruan mahasiswa untuk reformasi. Setelah menyadari bahwa Soeharto telah kehilangan kendali atas pejabat militer seniornya, ia mengundurkan diri sebagai presiden seminggu setelah kerusuhan pada 21 Mei 1998. 2 bulan kemudian, pada tanggal 23 Juli, penerusnya B.J. Habibie menunjuk TGPP untuk melakukan investigasi resmi atas kerusuhan Mei. Selama investigasi, tim mengalami kesulitan menemukan saksi yang bersedia memberikan kesaksian tentang kekerasan tersebut, dan tim hanya diberi waktu 3 bulan untuk menyelidiki kerusuhan di 6 kota. Data yang dikumpulkan oleh tim terutama berasal dari organisasi non-pemerintah dan Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa atau BAKOM PKB yang disponsori negara, yang telah menyusun banyak laporan polisi tentang insiden tersebut. Laporan lengkap yang berjumlah ratusan halaman itu tidak pernah dibagikan ke publik dan hanya bersedia bagi anggota tim, menteri terkait, dan beberapa peneliti. Media menerima ringkasan setebal 20 halaman dalam bahasa Indonesia dan Inggris yang kemudian disebarluaskan secara luas di internet. Hingga saat ini, pemerintah pusat menyangkal adanya pemerkosaan dan kekerasan seksual selama kerusuhan dengan alasan kekurangan bukti, walaupun banyak bukti sudah dikumpulkan baik oleh aktivis HAM lokal maupun internasional. Untuk lebih dari seminggu setelah kerusuhan di Jakarta, warga setempat tetap di rumah karena ketakutan atas keselamatan diri sendiri. Kebanyakan bank, perusahaan, dan gedung umum serta toko ditutup di berbagai kota besar di Indonesia. Beberapa gedung pemerintah tetap dibuka untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei 1998. Walaupun ada ketakutan kerusuhan masih akan berlanjut, hanya ada 3 insiden kecil yang terjadi di kota kecil. Data yang dikumpulkan oleh tim pencari fakta mengenai jumlah korban jiwa akibat kekerasan di ibu kota saling bertentangan. Truk melaporkan 1.109 korban tewas akibat kebakaran, 27 korban tewas akibat tembakan, 91 korban luka-luka, dan 31 korban hilang. Laporan polisi menyebutkan 463 korban tewas dan 69 orang luka-luka. Sementara pemerintah kota hanya melaporkan 288 korban tewas dan 101 korban luka-luka. Tragedi ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak terprovokasi karena polemik politik atau berita-berita yang belum pasti faktanya. Semua kerusuhan ini terjadi karena pemerintahan yang tidak mampu mengatur perekonomian masyarakat sehingga membuat harga pangan dan pengangguran meningkat tinggi. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi pemerintah agar mengatur perekonomian yang lebih baik dan menghukum para koruptor untuk diadili seadil-adilnya.